saya Kuratau Yunin dengan NIM 1930-10539 akan menjelaskan materi mengenai analisis jaringan atau analisis network. Nah, yang pertama, definisi dan manfaat. Nah, apa itu analisis jaringan? Analisis jaringan pertama kali dikembangkan oleh perusahaan jasa konsultan manajemen Bose, Allen dan Hamilton yang dibuat untuk keperluan pesawat terbang Lockheed. Metode yang biasa digunakan sering disebut dengan metode PERT yang merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technology. Jaringan atau network sebuah sistem yang terdiri dari rangkaian noda atau node dan aktiviti atau kegiatan. Analisis network merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melaksanakan atau melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan atau proyek yang dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis network adalah analisis yang dilakukan terhadap rencana pelaksanaan suatu proyek dengan menggunakan suatu bagan network yang menggambarkan serangkaian kegiatan dari pelaksanaan proyek tersebut. Di dalam analisis network, kita mengenal yang namanya event atau kejadian dan activity atau kegiatan. Nah, event adalah suatu kejadian permulaan atau akhir dari suatu kegiatan, biasanya disimbolkan dengan lingkaran. Dan activity adalah suatu kegiatan atau suatu pengerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya memerlukan waktu, biaya, serta fasilitas tertentu. Untuk activity biasanya disimbolkan dengan anak panah. Analisis network dapat digunakan dalam bidang pengembangan fisik jembatan, kegiatan penelitian, kegiatan marketing, dan perbaikan. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis network adalah: yang pertama, dapat mendorong perencanaan suatu proyek yang lebih detail dengan memperhitungkan waktu atau kegiatan yang terjadi yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa kegiatan. Yang kedua, analisis network dengan diagram network dimungkinkan diketahui dengan jelas suatu kegiatan di mana waktu penyelesaiannya sangat kritis. Yang ketiga, dimungkinkan tercapainya pelaksanaan proyek yang lebih ekonomis. Dan yang keempat, dengan analisis network didapatkan gambaran yang lebih tepat, lebih teliti, dan lebih positif dipandang dari sudut logika dan waktu, sehingga memerlukan banyak keringanan dalam penguasaan suatu proyek. Simbol yang digunakan dalam analisis network yaitu: yang pertama, simbol lingkaran disebut dengan node atau simbol yang menyatakan sebuah kejadian, peristiwa, atau event. Yang kedua, anak panah atau sering disebut dengan arrow menyatakan sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, untuk anak panah ini, panjang atau pendeknya tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan waktu atau durasi. Yang ketiga, panah yang garis putus-putus disebut dengan kegiatan atau aktivitas dummy yang menyatakan kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan atau mengakhiri kegiatan. Dan aktivitas dummy ini tidak mempunyai waktu ataupun durasi. Beberapa hal yang penting dalam analisis jaringan. Yang pertama, sebelum suatu aktivitas dimulai, semua aktivitas yang mendahulinya harus sudah selesai dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, anak panah yang menjadi simbol sebuah aktivitas hanya menunjukkan arah dan urutan kejadian. Yang ketiga, lingkaran yang merupakan simbol dari kejadian diberi nomor sedemikian rupa sehingga tidak ada nomor yang sama. Kalau dapat, pemberian nomor berurut dari yang kecil hingga ke yang besar. Yang keempat, dua buah kejadian atau lingkaran hanya dapat dihubungkan dengan satu anak panah. Dan yang kelima, sebuah rangkaian pekerjaan hanya dapat dimulai dan diakhiri oleh sebuah kejadian atau lingkaran. Nah, terakhir itu rute terpendek.
Rute terpendek merupakan penentuan jarak terpendek antara satu titik asal dengan beberapa titik tujuan. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, pilihlah simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik awal. Yang kedua, buatlah suatu setelan permanen atau permanen set dengan titik awal dari simpul yang dipilih pada langkah 1. Kemudian permanen set digunakan untuk menandakan bahwa telah ditentukannya rute tersingkat. Yang kedua, tentukan seluruh simpul yang berhubungan langsung dengan simpul setelan permanen. Langkah yang keempat, pilihlah simpul dengan rute atau cabang terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul setelan permanen. Dan yang kelima, ulangi langkah ketiga dan keempat sampai seluruh simpul bergabung dengan setelan permanen. Contoh soalnya, tentukanlah rute terpendek dari titik awal ke semua tujuan, yaitu rute dari Los Angeles ke Salt Lake City, ke Phoenix, ke Dallas, St. Louis, Des Moines, dan Denver. Nah, sebelum itu kita ubah dulu nama-nama negara itu dengan angka, yaitu Los Angeles angka 1, Salt Lake City angka 2, Phoenix angka 3, Dallas 6, dan Denver 4, Des Moines 5, dan St. Louis 7. Nah, untuk langkah yang pertama, kita tentukan rute terpendek dari titik awal, yaitu nomor 1 ke tujuan terdekatnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tujuan terdekatnya adalah rute ketiga, yaitu dengan waktu 9 menit. Nah, kita pilih node 1 ke node 3. Langkah kedua, kita tentukan semua simpul yang berhubungan langsung ke setelan permanen. Nah, yang pertama, simpul pertama dari node 1 ke node 2 dengan waktu 16 menit. Selanjutnya, simpul dari kedua adalah dari node 1 ke node 4 akan melewati rute 1, 2, 4 dengan waktu 24 menit. Nah, node selanjutnya yaitu jarak dari node 1 ke 6 dengan rutenya adalah 1, 3, kemudian lanjut ke 6, akan menghabiskan waktu 31 menit. Selanjutnya dari rute 1 ke rute 5 akan kita peroleh jarak terdekatnya, yaitu dari rute 1 ke 3 ke 4 ke 5 dengan waktu 38. Dan terakhir dari node 1 ke node 7, maka jarak terdekatnya yaitu 1, 3, 4, dan 7 dengan waktu 43 menit. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ringkasan rute terdekat dari node 1 Los Angeles ke semua node adalah untuk Los Angeles ke Salt Lake City atau node 2, rutenya yaitu 1 dan langsung kedua dengan totalnya 16. Kemudian node 3 yaitu dari 1 ke 3 yang menghabiskan waktu 9. Denver atau node 4 akan menghabiskan rute ke 1, kemudian lanjut ke 2 dan ke 4 dengan total 24. Des Moines atau node 5 kita peroleh rute terdekatnya yaitu 1, 3, 4, dan 5 akan menghabiskan waktu 38. Dallas atau node 6 akan diperoleh rutenya 1, 3, 6 dengan waktu 31. Dan St. Louis dengan node 7 akan diperoleh rute terdekatnya 1, 3, 4, 7 dengan total waktu 43. Nah, untuk lebih menguji pemahaman dari teman-teman, silakan lakukan atau kerjakan latihan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.